Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Salah satu jenazah yang diduga sebagai anggota kelompok sipil bersenjata A alias F yang tewas tertembak saat terjadi kontak senjata di Poso dijemput pihak keluarga untuk dipulangkan ke kampung halaman orang tuanya di Desa Pinedapa, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jenazah A alias F sore tadi dijemput pihak keluarga di Rumah Sakit Bayangkara, Palu. Sehari sebelumnya ibu korban telah melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa korban tembak saat kontak senjata di Poso adalah anaknya. Selain ibu korban, kakak serta istri dan anak korban juga turut menjemput jenazah. Ibu korban mengaku mengetahui bahwa anaknya tewas tertembak saat terjadi kontak senjata dengan Satuan Brimob Polda Sulteng. Setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar, tidak lama setelah mengetahui anaknya tewas tertembak, ibu korban kemudian mendatangi Polres Poso untuk memastikan bahwa korban yang tewas tertembak tersebut adalah anaknya. Hari apa, Bu? Cuman dengar kabar dari warga. Dari warga ya? Dengar kabar ke warga, turun ke Polres. Dibilang sudah meninggal. Turun ke Polres, cari tahu dia punya ciri-ciri saja. Sudah meninggal, tidak tahu meninggal. Tidak tahu lagi ciri-ciri ini. Berarti kemarin itu tes DNA ya? Tidak lagi. Sudah kemarin tes DNA. Semua. Ya, semua. Di mata keluarga, A alias F adalah seorang pekerja keras. Keluarga membantah jika anaknya adalah anggota teroris jaringan Santoso yang selama ini menjadi target Densus. Menurut keluarga, A alias F sehari-harinya bekerja sebagai seorang petani dan tukang sensor pohon di hutan. A alias F meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berumur 4 tahun. Rencananya jenazah A alias F akan dikebumikan di kampung halaman orang tuanya di Desa Pinedapa, Kecamatan Poso, Pesisir. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Ya, kebakaran kembali melanda kota Gorontalo. Sebuah kantor Badan Inspektorat Kota Gorontalo habis dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun akibat insiden ini ratusan PNS yang hendak masuk kantor terpaksa diliburkan. Senin dini hari, kantor Badan Inspektorat Kota Gorontalo yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kantor. 4 unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Namun karena api yang sudah terlanjur membesar, tak satu pun fasilitas kantor yang berhasil diselamatkan. Menurut saksi mata, peristiwa berlangsung sekitar pukul 5 pagi di saat kondisi kantor dalam keadaan sepi. Api pertama kali terlihat dari arah belakang kantor yang sudah membesar dan menghanguskan setengah bagian kantor. Sejumlah PNS yang hendak masuk kerja tampak kaget saat melihat kantornya sudah terbakar. Pejabat Wali Kota Gorontalo, Weni Liputo, yang datang ke lokasi mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran karena masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun dirinya memastikan 90% arsip-arsip penting yang berada di dalam kantor tidak berhasil diselamatkan. Saya selaku pejabat wali kota ini tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian, terutama dengan Polres dan Polda Gorontalo untuk menyelidiki kronologis kebakaran itu sampai pada apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pemerintah Gorontalo terpaksa meliburkan sementara aktivitas para pegawai di kantor tersebut, sambil mencari kantor sementara yang akan ditempati oleh Badan Inspektorat Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Dari Gorontalo kita ke Jambi pemirsa, meski sudah beberapa kali ditertibkan namun para calon legislatif tetap memasang baliho dan alat peraga. Senin siang Satpol PP Jambi menertibkan ratusan baliho caleg di jalan utama di kota Jambi. Penertiban ini dilakukan di jalan raya di kawasan Telanai Puta, Broni, dan kawasan depan kantor Gubernur Jambi. Sudah beberapa kali baliho dan alat peraga ini ditertibkan. Namun para caleg tetap memasangnya kembali. Di kawasan Telanai Pura ini misalnya, sehari setelah diturunkan petugas, besoknya baliho dan alat peraga ini kembali dipasang oleh tim sukses masing-masing calon. Senin siang ini saja petugas menurunkan ratusan baliho. Padahal seminggu lalu petugas juga sudah membongkar paksa ratusan baliho.
Panwaslu Provinsi Jambi menghimbau agar para caleg tidak memasang baliho dan alat peraga di sembarang tempat. Selain mengganggu pemandangan dan kebersihan kota, baliho-baliho ini juga membahayakan pengguna jalan raya. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Ya, jam beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.